Bapa di surga, kami bersyukur bahwa malam ini kami bisa kembali membahas pelajaran dari Pak Tong, dan kami mohon supaya Engkau hadir. Kalau ada saudara dalam perjalanan, kami berdoa untuk mereka, tolong supaya mereka secepatnya bisa sampai ke tempat ini dan ikut bersama kami belajar firman, membahas pelajaran Pak Tong ini sehingga semua bisa mengerti. Kami mohon supaya Engkau hadir, ampuni sucikan kami semua dari segala dosa, dan penuhi pimpin kami dengan roh-Mu dalam sepanjang pelajaran maupun dalam tanya jawab nanti. Dan tolong hamba dalam menyampaikan, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman dan Injil bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu supaya jangan semuanya keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, juga kesegaran, konsentrasi, dan terang, sehingga semua bisa mendengar dan mengerti kebenaran yang disampaikan. Dan setelah itu berikan kami ketundukan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, biar mereka bisa percaya dan diselamatkan. Yang sudah percaya bila bisa ditumbuhkan, didewasakan, dan juga dijaga dari kesalahan-kesalahan yang akan dibahas dalam pelajaran ini. Kami juga berdoa untuk acara tanya jawab nanti. Bimbing, harapan, berkati baik selesai yang hadir dalam bertanya maupun hamba mudah menjawab. Berkati sehingga acara tanya jawab itu bisa menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang disalah mengerti, dan juga memperjelas apa yang kabur dan sebagainya. Kami sadar bahwa setan pasti ikut bekerja dalam semua pekerjaan yang dilakukan untuk Tuhan. Dan karena itu kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangan setan di dalam bentuk apapun. Dan juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, kiranya Kau jaga sehingga semuanya berjalan baik di dalam sepanjang acara hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai dengan menonton beberapa cuplikan video Pak Tong tentang Konghucu ya. Kalau saudara punya VCD-nya yang 15 VCD itu, maka cuplikan-cuplikan ini diambil dari yang nomor 7 dan nomor 10. Saya akan ambil 3 cuplikan, total waktu mungkin sekitar 7-8 menit kira-kira, tapi akan ada omongan sedikit-sedikit dari saya mungkin. Baru setelah itu kita masuk dalam pembahasan. Nah, cuplikan yang pertama ini tidak ada urusannya dengan pembahasan nanti, tapi berurusan dengan pembahasan yang tempo hari. Jadi yang Pak Tong bilang bahwa kita harus mengerti ajaran Konghucu untuk bisa menjadi orang Kristen yang lebih bertanggung jawab. Ini cuplikan pertama. Nanti cuplikan kedua, ketiga itu baru tentang keselamatannya Konghucu, dan itu yang akan berurusan dengan pelajaran hari ini ya. Jadi yang pertama ini berurusan dengan pelajaran yang lalu. Ini kita mulai ya. Definisi pertama yang berbeda. Pertama, langsung definisi dari mulut Konghucu. Kedua, definisi dari murid Konghucu. Nah, kita akan berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Konghucu sendiri, karena ini lebih otoritatif. Murid-muridnya juga meresap, lalu mendapatkan satu kesimpulan, kalau begini orang ini juga Junzi karena dia begini-begini. Nah, itu pengertiannya tidak setara dengan pengertian kalimat Konghucu yang otoritatif, yang lebih tinggi. Oke? Jadi kalimat pertama, Junzi
玉离义，小人喻于利。Orang gentleman mementingkan akan kebenaran, keadilan. Orang kecil mengutamakan profit. Apa yang menguntungkan saya perhatikan. Yang tidak mendatangkan keuntungan saya tidak peduli. Itu syawal. Dan apa yang ada kebenaran, keadilan, saya perhatikan. Saya terjun untuk memerangi akan hal itu. Meskipun tidak keuntungan, bahkan ada kerugian, tidak apa-apa. Pokoknya hidup saya bisa gabung dengan kebenaran, keadilan. Itu saya kerjakan. Itu gentleman. Bagus nggak? Dunia ini adalah dunia di mana untung rugi telah menutup akan benar dan benar. 这个世界是利害遮盖是非的世界. Dunia di mana untung rugi menjadi utama, menutupi akan benar dan benar. Jadi orang kalau berkawan dengan kamu, mereka cari dulu, ada untungnya apa? Saya berkawan dengan dia dapat apa? Apa ruginya, apa untungnya? Oh, kalau tidak untung, tidak mau berteman sama kamu. Lalu berteman dengan orang bisa datangkan keuntungan banyak, dia dekati terus. Tetapi orang itu tidak benar, tidak apa-apa, pokoknya untung. Nah, itu syawal. Saya kira ini perlu ya, semua hamba Tuhan, semua majelis, semua tua-tua, semua orang Kristen mengerti semua yang pernah dipikirkan Konfusius ini, ikut membentuk kita menjadi orang Kristen yang lebih bertanggung jawab. Karena Yesus berkata, jikalau kebenaranmu tidak melampaui kebenaran orang Farisi, engkau tak bisa masuk kerajaan surga. Maka ya, jadi itu cuplikan yang pertama kan sudah kita bahas ya pada kali yang lalu itu ya. Jadi yang waktu itu saya bahas cuma Pak Tong menganggap pendeta-pendeta majelis orang Kristen itu kalau mengerti ajarannya Konghucu akan membantu mereka jadi orang Kristen yang lebih bertanggung jawab. Dan menurut saya itu ajaran yang menambahi Alkitab ya. Dan kalau saudara sudah melihat DVD tadi itu atau VCD tadi itu, siaran tadi itu, cuplikan itu, saya melihat bahwa yang diberikan sebagai contoh itu sebetulnya hal yang sangat-sangat tidak ada apa-apanya menurut saya. Cuma karena sama dia ditulis dalam bahasa Tionghoa, dibacakan Tionghoa, diterjemahkan, diuraikan, seakan-akan jadi hal yang besar. Intinya sangat sederhana saja. Gentleman itu mementingkan kebenaran. Kalau orang rendahan, orang hina atau apapun itu mementingkan keuntungan, mementingkan duit. Kalau cuma ajaran itu soal di Alkitab berlimpah sebanyak-banyaknya tuh. Apa urusannya ajaran itu dengan kalau kita belajar ajarannya Konghucu lalu kita menjadi orang Kristen yang lebih bertanggung jawab? Saya kira ajaran itu tidak ada apa-apanya, itu menurut saya. Sekarang saudara, mari kita lihat kutipan yang lain ya, cuplikan yang lain. Silakan dulu. Kenapa? Itu mulia, harus dia kan mendengar firman Tuhan tentang Yesus Kristus yang menjadi juru selamatnya. Apa mungkin dia juga nanti ada masuk di dalam orang Kristen? Nanti kita cari kalau di surga ada. Orang agung seperti Konfusius apa dia diselamatkan atau tidak? Kalau diselamatkan, tidak pernah dengar Injil. Kalau diselamatkan, kok tidak pernah dengan Injil, bagaimana diselamatkan? Kalau tidak diselamatkan, kasihan ya orang hidup baik kok. Pokoknya serahkan sama Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah semua. Tuhan tidak mungkin salah. Kalau Tuhan bisa salah, dia sungkan sendiri, tidak jadi Tuhan semua. Kalau Tuhan bisa salah, dia sungkan sendiri, jadi Tuhan. Jadi kita serahkan sama Tuhan aja. Apakah ada anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada orang-orang seperti ini? Kita tidak tahu tentang kita. Tapi Tuhan itu adil dan Tuhan itu bijak. Tuhan itu tidak salah. Pokoknya kita menyerahkan kepada Tuhan saja. Itu iman kita. Ada pertanyaan lain lagi? Sudah ngomong aja. Itu orang selalu atur diri tak beres. Maksud itu udah bijaksana dari mana sedang?
Nah, sekarang cuplikan yang selanjutnya. Kalah sama orang-orang yang hanya menerima wahyu umum dan reaksinya menjadi filsafat. Sekali lagi ya, apa yang ditulis oleh Konghucu bukan wahyu umum. Itu hanya response of man toward God's general revelation. Maka jika terjadi terbentur antara filsafat Konghucu dengan Alkitab, itu tidak ya, karena itu bukan wahyu. Itu cuma respons, reaksi manusia terhadap wahyu. Bisa bedakan itu ya. Ini tangkapnya mesti tangkap jelas. Dan saya percaya kalimat ini di dalam buku-buku Kristen untuk menangkapi semua filsafat daripada timur dan barat tidak jelas dikasih tahu. Maka saya harus mentuturkan kepada saudara dengan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca dan kita menemukan, saya percaya kalimat-kalimat Konghucu bukan hanya ide. Karena Konghucu sendiri menjalankan itu sebab dia dihormati begitu lama, begitu sungguh oleh begitu banyak orang. Konghucu sendiri menjalankan, dia sungguh-sungguh jujur. Nah, ini keagungan dia. Saya sih harap kalau besok di surga ketemu Konghucu ya. Tapi itu Tuhan yang tetapkan, bukan saya yang tetapkan. Mungkin tidak, saya tidak tahu. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu wahyu kepada dia, cuma tidak ditulis dalam Alkitab, maka saya tidak berani katakan. Dan saya mengharapkan orang seperti gini diterima oleh Tuhan. Di dalam kalimat Alkitab ada satu tempat yang ada orang mana. Nah, ini membuktikan orang seperti Konghucu bisa diselamatkan. Di mana ayatnya? Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Setelah selesai, Petrus berada di rumahnya siapa? Cornelius. Dia mengatakan satu kalimat. Ternyata semua orang yang baik di dunia diterima oleh Tuhan. Nah, kalimat itu. Tapi itu tidak berarti sudah diselamatkan. Karena justru orang seperti itu masih perlu Petrus datang untuk memberitakan firman tentang Yesus Kristus. Barulah Cornelius itu menjadi orang yang diselamatkan. Tapi sebelumnya kebajikan mereka diterima. Itu. Oke? Sekarang kita melihat yang disebut Jinzi itu di dalam buku Konghucu itu cukup banyak. Cukup. Nah, dicabut ya. Dan saudara kita hari ini session ketiga dan terakhir membahas ajaran Pendeta Stephen Tong. Kita sudah membahas angka Romawi 1, 2, 3, 4 dan sekarang angka Romawi yang kelima. Kita membahas ajaran Stephen Tong tentang Konghucu. Dan tadi kita sudah melihat VCD Pak Tong itu yang berjudul Falsafah Asia. Sebetulnya 15 VCD, tapi yang kita lihat dari nomor 7 dan nomor 10. Nah saudara, tadi saudara sudah melihat ya, ketika Pak Tong ditanya berkenaan dengan selamat atau tidaknya Konghucu, Pak Tong mengatakan kalau diselamatkan, bagaimana diselamatkan tanpa mendengar Injil? Kalau tidak diselamatkan, kasihan ya orang begini baik. Sudah beberapa komentar saya tentang hal ini ya. Pertama, kata-kata bahwa Konghucu itu baik itu bertentangan pertama dengan poin A ini ya, doktrin total depravity atau kebejatan total yang merupakan ajaran reform. Poin pertama dari 5 poin Calvinisme atau tulis T, total depravity, kebejatan total. Saudara, doktrin ini juga sering disebut dengan istilah total inability atau ketidakmampuan total. Dan doktrin ini menekankan bahwa manusia di luar Kristus atau manusia yang belum beriman tidak mungkin bisa berbuat baik sama sekali. Karena itu pasti, karena itu pada waktu Pak Tong mengatakan bahwa Konghucu yang jelas-jelas adalah orang di luar Kristus itu adalah orang yang baik, maka dia jelas sekali mengajarkan bertentangan dengan doktrin reform ini, kebejatan total atau total depravity. Saya akan mengutip kata-kata Pak Tong. Ya, jadi saya lanjutkan dari ajaran Pak Tong itu yang mengatakan Konghucu baik, itu yang saya tekankan dulu ya, bukan keselamatannya dulu ya. Itu jelas bertentangan dengan poin pertama dari tulip. Sekarang saya kutip kata-kata dari Calvin sendiri, saudara, di mana dia berkata demikian, karena kita bukan hanya miskin atau melarat dan kosong dalam hal baik,
tetapi begitu subur dan banyak berbuah dalam setiap kejahatan, sehingga kita tidak bisa malas atau menganggur. Bentar. Ini ada apa dengan komputer ini? Bentar, tunggu ya. Pada kata-kata Calvin ya, Calvin berkata demikian, karena kita bukan hanya miskin atau melarat dan kosong dalam hal baik ya. Jadi kalau hal baik kita tuh miskin, melarat dan kosong ya. Tambah lagi, tetapi begitu subur dan banyak berbuah dalam setiap kejahatan, sehingga kita tidak bisa malas atau menganggur. Maksudnya tidak bisa malas atau menganggur dalam hal berbuat jahat. Jadi ini kepercayaan dari Calvin yang memang searah, sejalan dengan total depravity. Kita bejat total, dan karena itu tidak bisa berbuat baik sama sekali. Tapi kalau berbuat jahat kita pintar dan rajin, bukan main. Lalu kita akan lihat Westminster Confession of Faith pasal ke-6 nomor 4 yang berkata demikian. Dari kerusakan orisinal ini, dengan jalan mana kita adalah sama sekali sakit, cacat, dan dibuat bertentangan dengan semua yang baik atau dengan semua kebaikan, dan sepenuhnya condong kepada semua kejahatan, keluar semua pelanggaran-pelanggaran yang sungguh-sungguh. Saudara, Westminster Confession of Faith itu pengakuan iman dari gereja-gereja Reform di Amerika. Jadi saya sudah mengutip kata-kata Calvin dan kata-kata dari Westminster. Jelas ini memang ajaran Reform bahwa manusia di luar Kristus sama sekali tidak bisa berbuat baik. Berapa kali berbuat baik? No. Semua jahat, total jahat. Nah, bagaimana Pak Tom yang mengaku sebagai Reform bisa menganggap orang yang tidak percaya seperti Konghucu itu sebagai baik? Merupakan sesuatu yang saya terus terang tidak bisa mengerti. Tapi yang jelas itu sama sekali tidak bisa diterima dari sudut Reform. Sekarang saudara, kalau itu tidak bisa diterima dari Reform, tidak masalah, asal itu bisa diterima Alkitab. Tetapi sekarang poin B akan tunjukkan bahwa itu juga tabrak dengan banyak ayat Alkitab. Sebetulnya saya punya banyak sekali, tetapi karena keterbatasan waktu, saya hanya akan memberikan sedikit saja. Saya berikan 2 ayat saja saudara. Pertama, Roma 3:10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kurang keras ayatnya. Saya berikan ayat 1 lagi, Roma 6:20. Sebab waktu kamu hamba dosa, sebelum kita percaya Kristus semua kita hamba dosa ya, kamu bebas dari kebenaran. Berarti ada berapa kebenaran? Tidak ada. Bebas dari kebenaran, tidak ada kebenaran sama sekali. Jadi saudara, memang manusia bisa melakukan kebaikan-kebaikan sosial atau lahiriah. Misalnya melihat orang miskin, melihat orang menderita, melihat orang kena bencana alam, lalu menolong, bahkan tanpa pamrih, bisa, saya percaya itu. Tapi saudara, apakah itu bisa disebut perbuatan baik di hadapan Allah? Ini yang perlu dipertanyakan. Menurut saya ini tidak bisa disebut baik. Karena apa saudara? Karena dalam pandangan Tuhan, supaya suatu perbuatan baik bisa disebut baik, maka harus dipenuhi syarat-syarat ini. Sedikitnya saya persoalkan 2 saja. Pertama, perbuatan baik itu harus dilakukan karena cinta kepada Allah. Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi taat ini muncul dari cinta kepada Tuhan. Baru itu namanya taat yang sungguh-sungguh ya. Yang kedua, perbuatan baik itu harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10:31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Saudara, dua hal ini tidak akan bisa dilakukan oleh orang berdosa yang ada di luar Kristus. Bandingan Roma 3 tadi ayat 11 tambah lagi ayat 18 yang menunjukkan bahwa orang berdosa itu semuanya tidak berakal budi, tidak mencari Allah, dan tidak mempunyai rasa takut pada Allah. Nah, kalau dua ini tidak dipenuhi, saudara, maka bisalah dikatakan bahwa pada waktu orang itu dalam tanda petik melakukan perbuatan baik, dia melakukannya bukan karena cinta Tuhan, bukan karena ingin memuliakan Tuhan, atau dengan kata lain dia berbuat baik tanpa peduli Tuhan. Saudara, kalau berbuat baik tanpa peduli Tuhan, pikirkan itu baik atau tidak baik dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut orang mungkin yang baik, sudut pandang Tuhan tidak ada kemungkinan. Jadi saudara, ini sesuatu yang harus kita sangat camkan ya. Kalau saudara percaya bahwa seseorang itu bisa selamat atau bisa masuk surga karena perbuatan baik, maka renungkan bagian ini dan bertobatlah dari doktrin atau kepercayaan sesat itu. Manusia berbuat baiknya tidak bisa sama sekali, dan karena itu membutuhkan Kristus sebagai juru selamatnya untuk bisa selamat atau bisa masuk surga. Tanpa juru selamat, perbuatan baiknya nol. Mereka mau pakai sistem timbangan, baik dan jahatnya ditimbang, yang jomplang banyak jahatnya, baiknya nol kok. Tanpa juru selamat, semua binasa. Saudara, masihkah saudara percaya bahwa agama-agama lain yang memang semuanya, semua agama di luar Kristen itu mengandalkan perbuatan baik manusia? Masihkah saudara percaya agama-agama itu bisa memberikan keselamatan? Terlalu banyak orang yang berkata semua agama baik, semua agama mengajarkan baik. Benar, semua agama mengajarkan baik. Tapi persoalannya, apakah dengan mengajarkan baik itu mereka bisa masuk surga atau tidak? Dan pada waktu mereka mengajarkan baik, umatnya bisa tidak berbuat baik. Dari sudut pandang Tuhan, saya sudah katakan tidak bisa berbuat baik. Diajar berbuat baik, bagaimanapun perbuatan baiknya nol. Bagaimana bisa masuk surga dengan berbuat baik? Kalau saudara, semua agama tidak bisa menyelamatkan, hanya Kristus yang bisa menyelamatkan. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Waktu ditanya persoalan keselamatan Konghucu, Pak Tong memang tidak mengatakan Konghucu selamat ya, tetapi Pak Tong menunjukkan ketidakpastian dan bahkan membuka peluang bagi Konghucu masuk surga. Dan menurut saya itu sudahlah merupakan ajaran sesat. Saya tidak bilang salah dalam hal ini. Ini sesat, bukan salah. Ini salah secara dasar ya. Jadi saudara, jangan kira suatu ajaran baru sesat kalau ajaran itu mengatakan dengan pasti itu ya, orang tidak percaya itu masuk surga. Tidak harus saudara. Menurut saya ajaran yang tidak memastikan bahwa orang yang tidak percaya itu masuk neraka, itu sudah termasuk ajaran sesat. Jadi kalau ada orang ngajar ditanya, orang tidak percaya gimana? Wah, tidak tahulah, itu urusannya Tuhan. Sesat. Harus katakan tidak percaya Yesus masuk neraka. Dia tidak mengatakan demikian, tidak berani mengatakan demikian, ya itu namanya sudah sesat. Sama saja misalnya ya, saya berikan contoh dalam hal yang lainnya. Dalam persoalan keilahian Yesus, apakah suatu ajaran baru dianggap sesat kalau orang atau pengajarnya mengatakan atau menegaskan bahwa Kristus bukan Allah? Apakah ajaran itu tidak sesat kalau hanya mengatakan Kristus belum tentu adalah Allah? Sesat enggak? Kalau memastikan Kristus bukan Allah, sesat. Kalau dia berkata Kristus belum tentu Allah, mungkin dia, mungkin tidak, sesat enggak? Sesat juga saudara. Dalam persoalan Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga, juga demikian ya. Orang menegaskan bahwa orang tidak percaya Kristus bisa masuk surga, itu sesat. Tapi apakah tidak sesat kalau orang itu berkata, yang tidak percaya, ya tidak tahulah, bukan urusanku lah, urusan Tuhan. Apa begitu? Itu tidak sesat? Tidak bisa saudara. Nah saudara, dalam persoalan keselamatan Konghucu, orang Kristen atau hamba Tuhan yang benar harus dengan tegas mengatakan Konghucu tidak mungkin selamat. Berdasarkan ayat ini yang 14 ayat 6, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi saudara mungkin berkata, loh, Konghucu kan hidup sebelum zaman Kristus toh. Kalau dia hidup sebelum zaman Kristus, dia tidak bisa mendengar Injil.
Saudara, siapa bilang orang yang hidup dalam zaman sebelum Kristus tidak bisa dengar Injil? Injil sudah ada begitu manusia jatuh dalam dosa ya. Kejadian 3:15 saya bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, diucapkan pada ular, tetapi ditujukan untuk manusia sebetulnya ya. Dan jelas ini permusuhan setan dengan Yesus ini. Yesus meremukkan kepala setan dan setan meremukkan tumit Yesus terjadi pada waktu Yesus mati dan Yesus bangkit. Dan ayat ini jelas adalah Injil. Sering disebut dengan istilah proto-evangelium atau Injil yang pertama. Begitu manusia jatuh, Tuhan kasih Injil yang pertama ini. Lalu sudah pada waktu zaman Abraham muncul Injil lagi. Kejadian 12 ayat 1-3. Perhatikan khususnya ayat 3 yang saya garis bawahi bagian akhirnya ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur, dan engkau akan jadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sudah kata-kata terakhir itu ya. Tidak bisa tidak, ini menjawab Yesus. Tidak ada keturunan Abraham yang lain manapun oleh siapa semua kaum di muka bumi dapat berkat. Jelas ini menjadi Yesus. Dan karena itu, pada waktu Abraham percaya pada janji itu, ia dianggap percaya pada Yesus dan dia dibenarkan. Kita lihat Kejadian 15 ayat 5-6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Percaya ya pada janji itu. Dan janji itu mencakup Kristus. Maka dia percaya pada Kristus. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi saudara, dalam zaman perjanjian lama pun, untuk bisa selamat, orang harus percaya pada Yesus. Hanya saja kepada Yesusnya itu Yesus yang akan datang, belum lahir. Tapi dalam perjanjian baru, zaman kita ini, orang selamat dengan percaya kepada Yesus yang sudah datang, mati, bangkit, naik ke surga, dan sebagainya. Memang sudah pada zaman hukum Taurat, zaman perjanjian lama ya, tidak banyak orang di luar Israel yang mendengar Injil atau hukum Taurat itu. Hanya orang-orang seperti Rahab, Rut, Naaman, dan sebagainya yang ada kontak, entah Tuhan atur bagaimana kontak dengan orang-orang misal tertentu, sehingga akhirnya mengenal hukum Taurat dan diselamatkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang non-Israel yang sama sekali tidak pernah mendengar Injil atau hukum Taurat? Yang berlaku adalah ayat ini, saudara. Roma 2 ayat 12a. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Konghucu hidup sekitar 500 tahun sebelum Kristus. Kalau saya lihat Ensiklopedia Britannica, tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Jadi anggap saja 500 tahun sebelum Kristus ya. Dan karena itu termasuk zaman perjanjian lama. Dan pada zaman itu yang di Israel mempunyai hukum Taurat, sedangkan di luar Israel tanpa hukum Taurat. Jadi Konghucu jelas termasuk dalam kelompok orang yang berdosa tanpa hukum Taurat dalam Roma 2:12a ini. Dan ayat itu mengatakan semua orang seperti itu binasa. Tidak peduli binasa tanpa hukum Taurat, tetap tidak bisa diapakan pun binasa atau menjadi selamat itu tidak mungkin. Yang kata binasa mau diapakan pun dalam menafsir tidak bisa diartikan Alkitab membuka peluang untuk selamat bagi orang seperti itu. Tapi sekarang tetap perlu dijelaskan apa artinya binasa tanpa hukum Taurat. Artinya saudara, pada waktu penghakiman mereka tidak akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat, karena mereka memang tidak tahu. Tidak mungkin Tuhan tanya kenapa kamu tidak tahu Taurat ini. Kalau Tuhan tanya seperti itu, mereka jawab, Tuhan aku tidak tahu, dengar kok. Tuhan tidak akan tanya seperti itu saudara. Lalu mereka dihakimi berdasarkan apa? Kelihatannya Roma 2:12 kalau dibaca konteksnya menunjukkan bahwa mereka akan dihakimi berdasarkan hukum hati nurani.
Tadi kan ayat 12 ya, kita lihat sekarang Roma 2 ayat 14 dan 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Kan itu sudah orang tidak pernah dengar firman Tuhan sama sekalipun ya. Katakan dia mencuri atau bunuh orang atau nyontek, bahkan hal yang sepele, tak dikduk ya. Hati nurani menegur. Jadi jelas bahwa Roma 2, 14, 15 ini bicara tentang hati nurani. Orang akan dihakimi berdasarkan hukum hati nurani. Nah sekarang saudara, mungkinkah orang yang dihakimi berdasarkan hukum hati nurani selamat? Ingat satu hal ini ya, tidak mungkin ada orang bisa hidup sepenuhnya 100% sesuai dengan hati nuraninya, termasuk Konghucu. Dan jangan pernah berpikir bahwa kalau seseorang mentaati 90% atau bahkan 99,99% dorongan atau bisikan hati nuraninya, maka dia akan masuk surga. Tidak pernah ada hal seperti itu dalam Alkitab, saudara. Kalau memang dia taat 99,99% harus masuk surga, yang bayar 0,01%-nya siapa? Ingat bahwa Allah itu adil, dan artinya dia pasti menghukum setiap dosa yang sekecil apapun. Tidak ada dosa apapun, sekecil apapun, yang selama-lamanya tidak pernah dihukumkan pada siapapun. Tidak bisa. Sebetulnya saudara, hal yang sama berlaku untuk orang yang punya hukum Taurat. Kalau memang mau taat, mau selamat karena perbuatan baik atau ketaatan, secara teoritis bisa. Tapi taatnya mesti 100%. Tidak pernah berbuat dosa satu kali pun, maka mereka selamat. Kalau tidak taat 1%, katakanlah gagal 1% atau 0,1% saja, maka yang itu harus mereka bayar dengan masuk neraka selama-lamanya. Dan tidak ada orang bisa taat 100%, saudara. Bukan saja kurang sedikit, kita kurang banyak-banyaknya. Karena itu saudara, kita percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Jadi saudara, hanya kalau seseorang punya penebus atau juru selamat, maka dia tidak lagi harus membayar hutang dosanya. Tapi untuk orang yang tidak punya penebus, tidak punya juru selamat, dan Konghucu jelas termasuk di situ, dia harus membayar sendiri semua hutang dosanya. Jadi saudara, karena semua orang pasti melanggar hukum hati nurani ini, maka tidak ada orang yang bisa lulus dalam penghakiman berdasarkan hukum hati nurani itu. Semua pasti binasa atau masuk ke neraka. Karena saya berikan komentar Calvin tentang Roma 2 ayat 12 tadi. Calvin berkata demikian. Dalam bagian yang terdahulu dari bagian ini, ia menyerang orang-orang non-Yahudi, sekalipun tak ada Musa yang diberikan kepada mereka untuk mengumumkan dan mengesahkan suatu hukum Taurat dari Tuhan. Tetapi ia menyangkal penghilangan ini sebagai suatu alasan mengapa mereka tidak layak mendapatkan hukuman mati untuk dosa-dosa mereka. Seakan-akan ia telah mengatakan bahwa pengetahuan tentang suatu hukum Taurat yang tertulis tidaklah perlu untuk penghukuman yang adil dari seorang berdosa. Maka lihatlah jenis pembelaan apa mereka usahakan, yang melalui belas kasihan yang salah letak berusaha berdasarkan ketidaktahuan atau kebodohan untuk mengecualikan bangsa-bangsa yang tidak mempunyai terang dari Injil, dari penghakiman Allah. Kata-katanya tidak terlalu jelas. Bagian awalnya jelas ya. Pokoknya tidak ada Musa yang berikan, berarti tidak punya Taurat ya. Paulusnya menyangkal bahwa tidak adanya Taurat itu merupakan alasan mengapa mereka tidak layak untuk dapat hukuman mati. Dan dengan kata-kata itu seakan-akan dia mengatakan bahwa pengetahuan tentang hukum Taurat yang tertulis itu tidak perlu untuk penghukuman yang adil, itu tidak perlu.
Lalu dia katakan, lihatlah jenis pembelaan apa mereka usahakan, yang melalui belas kasihan yang salah letak, berusaha berdasarkan ketidaktahuan atau kebodohan, ignorance ya, untuk mengecualikan bangsa-bangsa yang tidak memuja terang dari Injil, dari penghakiman Allah. Jadi memang orang-orang biasanya kalau mau mengecualikan itu landasannya kasihan ya. Biasanya seperti itu. Tapi saudara, mau kasihan atau tidak mau kasihan, itu urusan kedua. Yang penting adalah kebenarannya itu bagaimana. Sekarang kalau saudara punya katakanlah orang tua, dan orang tua itu sudah diinjili, tetap tidak mau percaya sampai mati, dia tidak percaya. Kalau saudara saya beritahu orang tuamu masuk neraka, saudara mangkau juga mungkin ya. Dan saya merasa, aduh kasihan bapakku masuk neraka, kasihan mamaku masuk neraka. Tapi coba pikir ya, bukan urusan kasihan atau tidak kasihan, faktanya bagaimana? Kebenarannya bagaimana? Saya sendiri tidak yakin kedua orang tua saya selamat. Dan kalau mereka memang tidak percaya Kristus, saya yakin mereka masuk neraka. Memang saya tidak tahu persis mereka percaya atau tidak percaya. Tapi kalau tidak percaya, ya masuk neraka. Kasihan. Tapi saya tidak bisa berbicara bertentangan dengan kebenaran hanya karena saya kasihan. Dan Calvin berkata, ini belas kasihan yang salah letak. Kalau aduh kasihan, lalu gimana diputar balik teologianya, cari usaha untuk memberikan peluang selamat bagi orang-orang yang kita kasihani ini. Itu belas kasihan yang salah letak, saudara. Dalam tafsirannya tentang Roma 2:14, Calvin menambahkan bahwa orang-orang non-Yahudi mempunyai hukum yang ditanamkan oleh Allah dalam diri mereka, sehingga sekalipun mereka tidak punya hukum Taurat yang tertulis, mereka bukannya sama sekali tidak punya pengetahuan tentang apa yang salah dan apa yang benar. Mereka bukannya sama sekali tidak bisa membedakan kejahatan dan kebaikan. Karena itu, ketidaktahuan mereka tentang hukum Taurat yang tertulis itu adalah dalih atau alasan yang sia-sia untuk membebaskan mereka dari hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka. Jadi saudara, ada hukum hati nurani. Biarpun tidak punya Taurat, mereka tahu baik atau jahat. Mungkin tidak sejelas seperti orang yang tak punya Taurat ya. Tapi bukannya tidak punya pengetahuan sama sekali. Dan pengetahuan itu cukup. Itu digunakan menghakimi mereka. Dan itu membinasakan mereka. Karena mereka tidak mungkin taat 100%. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan demikian, Tuhan tidak bisa melakukan hal yang lain. Saya katakan Tuhan tidak bisa melakukan hal yang lain. Dia harus bertindak atau menghakimi sesuai dengan firman-Nya. Tidak bisa, saudara. Tuhan berikan firman, lalu dia pikir-pikir, kok kasihan ya orang ini, tak kecualikan, tidak lakukan firman ini, tak selamatkan dia. Tidak bisa, saudara. Dia nabrak firman-Nya sendiri, itu tidak mungkin. Firman-Nya jadi salah. Tuhan tidak mungkin bertindak sedemikian rupa sampai firman-Nya salah. Tidak memungkinkan itu. Yang ketiga, Pendeta Stephen Tong berkata, keselamatan Konghucu terserah Tuhan. Masih ingat kata-kata itu? Saudara, apakah kalau firman Tuhan atau Alkitab sudah mengatakan secara jelas dalam hal itu masih terserah Tuhan? Itu omong kosong. Tidak bisa terserah Tuhan, itu terserah firman yang sudah Tuhan berikan. Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab atau firman-Nya sendiri. Dan Roma 2:12 tadi sudah saya jelaskan. Firman-Nya jelas, tidak punya hukum Taurat, binasa tanpa hukum Taurat. Dan tidak bisa terserah Tuhan lalu Tuhan masukkan dia ke surga. Dia nabrak firman-Nya sendiri, tidak mungkin. Yang keempat, saudara. Dan lebih dari itu, saudara, bukan cuma dia berkata keselamatan Konghucu terserah Tuhan ya. Dia berkata juga bahwa kalau dia masuk surga, dia berharap ketemu dengan Konghucu. Ini bagi saya yang waduh, nemen sekali. Kalau masuk surga berharap ketemu Konghucu, dia berharap bertemu Konghucu di surga, dia berharap supaya Konghucu diterima oleh Tuhan. Kelihatannya sepintas lalu itu suatu pandangan salah atau sikap salah yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Tapi ingat saudara, sebetulnya itu sama dengan mengatakan saya berharap
firman Tuhan salah. Karena kalau firman Tuhan benar, Konghucu tidak mungkin selamat kalau tidak masuk surga. Dengan dia berharap Konghucu masuk surga bertemu dengan dia, sama dengan mengatakan saya berharap Roma 2 ayat 12 itu salah, moga-moga ayat 14 ayat 6 itu salah. Itu salah, bukan? Sama sekali tidak. Jelas itu bukan kesalahan. Jangan pikir mengharapkan orang selamat itu mesti salah. Kalau orang yang masih hidup tak harapnya selamat itu bisa. Moga-moga dia percaya selamat gitu ya. Tapi orang sudah mati tanpa Kristus, diharapkan selamat. Saudara sama dengan mengharapkan firman Tuhan salah, dan itu bukan salah. Yang kelima, Pendeta Sintong juga berkata, saya berharap orang seperti begini diterima oleh Tuhan. Saudara, memang dia tidak ngomong seperti begini itu apa, tapi saudara dilihat dari konteksnya tidak bisa tidak ya. Kata-kata itu tidak bisa tidak memaksudkan orang sebaik ini, ya toh? Dia katakan sungguh-sungguh jujur melaksanakan dan sebagainya. Kalau dia mengatakan saya berharap orang seperti begini atau orang sebaik ini diterima oleh Tuhan, wah ini mengarah pada doktrin sesat salvation by works, keselamatan oleh perbuatan baik. Patong jelas memang luar biasa jelas ya, menunjukkan kekaguman yang bukan main terhadap kesalahan Konghucu. Dia katakan bukan cuma ngajar tapi sungguh-sungguh melakukan. Dia juga katakan sungguh-sungguh jujur. Tapi pada saat yang sama, di bagian lain bukan dalam cuplian tadi ya, Pak Tong juga mengatakan bahwa dalam ajaran Konghucu hanya ada ajaran horizontal, mengatur hubungan kita dengan sesama, dan sama sekali tidak ada ajaran vertikal, hubungan dengan Allah. Tidak ada dalam seluruh ajaran Konghucu. Jadi kalau dihubungkan dengan 10 hukum Tuhan, maka hukum ke-5 sampai 10 itu mungkin ada dalam ajaran Konghucu, tapi hukum 1 sampai 4 tidak ada belas. Apa itu salah, saudara? Ngajar seperti itu salah. Kalau saya ngajar saudara selalu hanya dengan urusan dengan sesama, tidak ada apapun urusan dengan Tuhan, saya tidak ngajari doa, berarti saya tidak ngajari belajar firman, saya tidak ngajak saudara untuk kenal Tuhan, percaya Tuhan, taat Tuhan. Tak ngurus lah, pokoknya dengan sesama, senangkan sesama, Tuhan yang gak ngurus, gak tahu. Baik tidak? Tidak mungkin saudara. Tapi sudah poinnya, dia berkata orang seperti begini dia harapkan itu diterima Tuhan. Itu mengarah pada orang sebaik ini seharusnya selamat. Berarti selamat karena perbuatan baik, dan itu ajaran sesat lagi saudara. Ya. Yang keenam, dia menambahkan bahwa Konghucu masuk surga atau tidak itu ditetapkan oleh Tuhan. Masih ingat kata-kata itu? Lagi-lagi saudara, menurut saya ini merupakan suatu pernyataan yang aneh dan salah dan tidak sesuai dengan doktrin Reform maupun Alkitab. Mengapa? Pertama poin A ya, penetapan Tuhan. Kalau memang bicara penetapan, dia akan bilang selamat enggak, itu Tuhan yang tetapkan ya. Kalau bicara penetapan, maka itu predestinasi. Dan saudara, penetapan Tuhan atau predestinasi tentang keselamatan itu dilakukan sebelum dunia dijadikan. Minus tak tinggal. Kalau pada saat itu Tuhan, pada saat itu Tuhan memang menetapkan Konghucu masuk surga, tidak bisa tidak Tuhan juga menetapkan cara atau jalan dengan mana Konghucu bisa mendengar Injil, firman Tuhan perjanjian lama, sehingga dia bisa percaya dan diselamatkan, sama seperti Naaman, Rut, Rahab dan sebagainya. Naaman, Rut, Rahab itu semua non Israel bisa Tuhan atur sampai mendengar kok. Kalau dia mau selamatkan Konghucu, dia tetapkan itu dalam kekalan, dia akan atur jalannya juga. Tetapi Tuhan dalam kenyataannya tidak pernah memberikan kesempatan bagi Konghucu untuk mendengar Injil. Maka sudah jelas bahwa dia tidak menentukan supaya Konghucu diselamatkan. Poin B, Pendeta Sintong tidak mengatakan pernyataan seperti ini tentang orang-orang lain yang mati tanpa Kristus atau tanpa mendengar Injil atau tanpa mendengar firman Tuhan. Dia hanya mengatakan ini tentang Konghucu. Ini yang menjadi aneh saudara. Kalau dia percaya ini tentang semua orang begitu ya, semua orang yang tidak dengar Injil gitu ya. Enggak. Dia hanya mengatakan ini tentang Konghucu tok.
berarti secara implisit dia berpendapat bahwa kesalehan Konghucu yang menjadi alasan penentuan atau penetapan Tuhan tersebut. Tapi saudara laki-laki, kapan Tuhan melakukan penentuan itu? Minut tak beringga, saudara. Pada saat dunia belum dijadikan. Pada saat itu Konghucunya belum ada, kesalehannya juga belum ada. Jadi bagaimana kesalahan Konghucu bisa dijadikan dasar untuk menetapkan dia untuk selamat? Atau apakah Pak Tong menganggap seperti pandangan Armenian, Tuhan sudah melihat lebih dulu Konghucu bakal saleh, karena itu dia lalu menetapkannya pada minus tak beringga supaya Konghucunya masuk surga? Kalau memang begitu, jelas bertentangan dengan doktrin reform yang mempercayai unconditional election, pemilihan yang tidak bersyarat. Poin kedua dari tulis. Kalau Armenian percaya conditional election, pemilihan yang bersyarat, yaitu pandangan Armenian, saudara ya. Pada minus tak beringga Tuhan melihat orangnya bakal beriman, bakal baik, bakal bertekun sampai akhir. Karena Tuhan melihat seperti itu, maka Tuhan pilih. Milih pada minus tak beringga karena orangnya bakal beriman, bakal baik, dan sebagainya. Saudara, itu pandangan Armenian. Dan itu jelas salah. Coba kita lihat ayat ini ya. Roma 9 ayat 10-13. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dan ini salah terjemahannya. Tetapi berdasarkan yang memanggil. Dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Saudara, sebelum anak-anak itu lahir, dua anak kembar ini ya, satu diberi satu tolak. Aku kasih Yakub, benci Esau. Jadi apakah pemilihan atau pilih atau tidak pilih tergantung perbuatan mereka? Sama sekali tidak. Jelas sekali ayat ini harus dibuang dari Alkitab. Kalau Tuhan milih berdasarkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan orang itu. Karena poin ketujuh, Pendeta Stephen Tong membuka peluang diberikannya wahyu khusus dan atau anugerah khusus kepada Konghucu untuk menyelamatkan dia. Dia tidak berkata diberi, tapi mungkin dia katakan ya, membuka peluang kan. Sekarang beberapa poin yang ingin saya persoalkan dalam persoalan ini ya. Pertama, poin A. Yang perlu dipertanyakan lagi-lagi, saudara, mengapa gerangan Pak Tong membuka peluang ini bagi Konghucu tok, tidak bagi yang lain? Padahal dia tidak mempunyai bukti apapun untuk itu. Dia tidak buka peluang yang sama untuk orang-orang lain. Untuk Konghucu dia buka peluang, untuk orang-orang lain tidak. Apa alasannya dia membedakan Konghucu dan orang-orang lain? Karena dia baik? Lah, kalau dia karena baik, rasanya kan ada kemungkinan lain, no? Karena dia baik. Laki-laki ini menjurus pada keselamatan karena perbuatan baik. Dan ini adalah ajaran sesat. Dia sudah selalu pada waktu pikirannya, wah dia baik, dia harusnya masuk surga. Sesat, saudara. So, lihat orang manapun yang baik, dan saudara anggap, wah yang kayak gini pastinya masuk surga. Itu pikiran sesat dalam otak saudara. Kalau lihat orang jahat, memang ini memang mestinya masuk neraka. Tapi tetap belum tentu, karena Tuhan tahu bisa pilih lalu pertobatkan dia seperti Paulus itu gimana. Tapi kalau melihat orang baik, gak ada orang baik, semua dosa kok. Baik itu karena mata saudara melihatnya tidak benar. Kalau saya melihat dengan benar, saudara akan lihat dia berdosa kok. Konghucu lebih baik dari yang lain, oke. Yang lain dapat nilai 2, Konghucu 2,1. Dari skala 0 sampai 100. Lebih baik, 2,1 lebih baik dari 2. Tapi lulus? Enggak. Jadi saudara mengecualikan Konghucu dari yang lain. Buka peluang bagi dia, tidak bagi yang lain. Ini semua menjurus pada ajaran keselamatan karena perbuatan baik, dan itu sesat. Sekarang poin B. Mengenai anugerah khusus atau kasih karunia khusus. Ini merupakan sesuatu yang kontradiksi dengan kata-kata Pak Tong yang mengharapkan orang seperti begini
Jalan baptis yang sesaleh ini diterima oleh Tuhan. Mengapa saya katakan bertentangan? Kalau saudara, kalau memang anugerah atau kasih karunia, maka orang yang selamat karena anugerah atau kasih karunia itu kan jelas bukan selamat karena perbuatan loh. Dua itu bertentangan kok. Kalau selamat karena perbuatan itu bukan kasih karunia. Kalau selamat karena kasih karunia